Jumlah partai politik mulai sibuk menggalang kekuatan, saling bertemu dan bertamu. Tak hanya silaturahmi, namun juga menjajaki koalisi. Berhitung kandidat yang akan diusung dan didukung. Namun PDI Perjuangan terlihat tenang. Ketua Umum partai ini, Megawati Soekarno Putri, juga memilih diam, tak kunjung mengambil keputusan. Lantas akan kemanakah telunjuk Mega mengarah? Inilah Satu Meja The Forum membaca arah politik Mega. Komunikasi itu saja kami lakukan. Kami intens koordinasi secara internal kapan momentum yang terbaik di dalam mempersiapkan diri di dalam pemilu 2024 agar kontestasi tidak terlalu awal. Sinyal politik Megawati masih dinanti ketika banyak orang menanti. Megawati adalah politisi paling senior di Republik ini. Satu-satunya partai politik yang punya tiket pencalonan presiden 2024. Ketika sinyal belum terang, elit pun mulai menafsir kemana sinyal Mega akan ditujukan. Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber. Di sebelah kiri saya ada politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Malam, Bang Masinton. Selamat malam, Pak Budiman. Kemudian ada peneliti pengamat politik dari Badan Riset BRIN, Siti Suro. Malam, Mbak Wiwi. Ya. Malam, Mas. Kemudian di sebelah kanan saya ada Mas Arsul Sani, Wakil Ketua Umum P3. Malam, Mas Arsul. Malam, Mas Budiman. Lalu melalui sambungan Zoom ada Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, malam. Malam, Mas Budiman. Malam semuanya. Oke, baik Mas Burhan. Saya akan coba mulai dulu ya, bagaimana respon dari elit PDIP Trimedia Panjaitan, coba merespon dinamika politik, perseteruan atau kompetisi dalam PDI Perjuangan. Tolong sampaikan kepada saya, apa prestasi Pak Ganjar ini selama 8 tahun jadi gubernur? Apakah untuk internal PDI Perjuangan ataukah untuk eksternal? Padahal di PDIP ini, bagi ibu tuh, orang boleh ambisi tapi nggak boleh ambisius. Rekam jejaknya, jelas track recordnya, jangan sampai hanya orang yang pintar bermain di medsos, punya tim yang kuat, punya modal yang kuat. Misalnya Ganjaris. Saya mau tanya, dari mana duitnya? Bisa terbentuk hampir di semua provinsi, dari mana duitnya? Oke, itu salah satu respon dari politisi PDI Perjuangan Trimedia Panjaitan. Saya tanya pada kolega dari Trimedia, Masinton Pasaribu. Bang, PDIP kelihatannya gerah dengan Ganjar. Kenapa sih? Nggak ada. Kita membaca ini aja, tadi tema kan membaca arah politik Mega. Nah, kenapa nggak buru-buru kan gitu? Kalau bahasa yang lagi ngetren sekarang tuh, kenapa nggak ojo ke susu. Jadi kalau kita membacanya Bang, ke publik itu seperti ini. Kenapa Bu Mega tidak mengumumkan percepat? Belum saatnya. Jadi kalau kita membaca arah politik Bu Mega, arah politik beliau ini kan politik kebangsaan. Oke. Beliau ini bukan politisi yang ujuk-ujuk. Ya, sangat beliau senior. Yang paling senior dalam berbagai situasi di Republik ini. Oke. Sehingga kehati-hatian itu ya dalam aspek politik kebangsaan ini, karena apapun politik elektoral ini adalah bagian dari proses politik kebangsaan itu. Kita harus letakkan di situ. Tapi gini, tadi pernyataan tadi Trimed dan juga Bang Masinton sendiri yang kelihatannya gerah dengan Ganjar itu sebetulnya apa? Nanti sebelum saya sambungkan ke sana nanti Bang. Maka ya Bu Mega dengan segala pertimbangannya, segala ketelitiannya, kecermatan dan kehikmatan beliau dalam konteks politik kebangsaan ini, beliau meletakkan itu Bang. Tentu berbagai variabel menjadi pertimbangan. Baik itu secara legitimasi, ya dukungan rakyat, kemudian variabel tentang track record, pengalaman apa segala macam,
ya prestasi, keberhasilan, dan kemudian juga dari karakter leadership. Bang Budiman, ya, jangan lupa kita tiket untuk pencalonan presiden 2024 ini berasal dari 2019. Di institusi PDI Perjuangan, rakyat menitipkan, ya, menitipkan suara 27 juta lebih. Kalau dikonversi dalam kursi DPR itu ada 128, 22%. Cukup untuk mencalonkan sendiri calon presiden dan calon wakil presiden. Seperti itu. Maka, ya, dalam konteks ini PDI Perjuangan harus menjaga betul, mempertimbangkan betul. Bu Mega cermat dan berhikmat menjaga kemana suara rakyat ini diarahkan untuk membangun proses kesinambungan kepemimpinan bangsa ini. Disitulah PDI Perjuangan tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Bu Mega tidak mau larut dalam hiruk pikuk politik capres-capres saat ini, di mana pemilunya masih akan 2 tahun lagi. Itu. Nah, maka disitulah kita melihat arah politik kebangsaan Bu Megawati dalam menentukan siapa pemimpinnya nanti. Jadi apa pernyataan dari Trimedia dan juga pernyataan dari Bung Masinton, ya, yang saya kutip juga bahwa di sebuah media mobilisasi relawan bukan berasal dari bawah, butuh resources besar, upaya prakondisi untuk menggiring pada salah satu orang yang memang udah kebelet. Yang kebelet itu siapa? Yang kebelet jadinya persis sopo? Siapa? Jadi kan kita lihat ada upaya-upaya deklarasi eksternal. Nah, kami membacanya di internal, deklarasi eksternal untuk nama seseorang itu, ya, digunakan untuk satu, kami menduga itu untuk mengintimidasi partai. Mengintimidasi partai. Melakukan fait accompli. Dan kemudian, ya, ini narasi yang dibangun kalau kita lihat nih oleh buzzer-buzzer itu. Kemudian juga mendowngrade Bu Mega dan Mbak Puan. Seakan-akan, wah, kalau tidak dukung PDI melalui calon A ini, nanti PDI Perjuangan suaranya berkurang. Kalau tidak mengusung ini, oh berarti ini partai keluarga. Pertanyaannya, ya, pernah tidak Bu Mega menyatakan, anak saya dong? Nggak pernah, Bang. Nggak pernah juga. Coba kita cek, bahkan ke kami pun tidak pernah. Disitulah sikap kenegarawanan Bu Mega. Jadi PDIP itu merasa terdikte, ya? Umpama Mbak Puan berproses dalam politik, ya silahkan berproses, gitu loh. Tapi kemudian tidak pernah Bu Mega tuh mementingkan dalam aspek kepentingan pribadi dan keluarga beliau. Selalu Bu Mega mengedepankan aspek politik kebangsaan tadi. Bu Mega katakan 2014 beliau bisa mencalonkan dirinya, tetapi beliau juga legowo dan kemudian mendengar suara-suara rakyat mencalonkan Pak Jokowi. Tapi Bung Masinton, jadi ketika kemudian dalam internal PDIP, apa betul sih sebenarnya Ganjar dianggap rival terberat dari Mbak Puan gitu? Enggak. Kalau kami tidak melihat itu, Bang. Yang kami apakan adalah yang kami tegak lurus adalah pada keputusan organisasi kami. PDI Perjuangan dalam Kongres 5 tahun 99 itu, mohon maaf, 2019 lalu, ya, Kongres 5 2019 lalu itu, dalam kongresnya, ya, itu memutuskan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden nanti akan diumumkan oleh Ibu Ketua Umum, dalam hal ini Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Nah, sekarang PDI Perjuangan, ya, belum memutuskan calon itu. Nah, kalau ada kader yang ingin mencalonkan apa segala macam, ya ikutilah mekanisme kepartaian, keorganisasian. Tapi kok gini, kok lihat Trimet, lalu kemudian Bang Masinton gitu kan statement-statementnya banyak menyerang Ganjar. Sebetulnya ada yang terganggu apa? Ketidakpatuhan Ganjar pada ketua umum partai atau apa sebetulnya? Ya, kami berjalan pada role organisasi aja. Tidak ada banteng itu jalan sendiri. Berjalan beriringan. Nah, maka kami mengingatkan itu. Begitu, Bang. Kami mengingatkan itu. Nah, itu tadi yang saya katakan. Jangan digunakan. Ini kan deklarasi dari eksternal apa segala macam. Untuk mengarahkan
Ya, mengarahkan terhadap seseorang, ya, kemudian omfeta konflik. Maka disinilah kami cermat. Suara di dalam, ya juga kalau kita lihat dari berbagai survei, muncul beberapa nama kader PDI Perjuangan, ada juga nama Mbak Puan, ada nama Bu Risma, seperti itu. Dan juga ada nama dari Gubernur Jawa Tengah. Nah, maka fokuslah pada tugas masing-masing seperti itu. Oke, baik. Mbak Wiwi. Mbak Wiwi lihat gimana? Ibu Mega kan belum memberikan sinyal politik apapun ya. Tetapi kader-kader PDI Perjuangan juga banyak yang kemudian mengekspresikan kekurangsukaan pada Ganjar Pranowo. Gimana Mbak Wiwi baca itu? Ya, memahami PDIP dan Bu Mega itu kan satu kesatuan yang utuh ya. Kultur politik atau budaya politik yang terbangun ya di internal PDIP itu memang beda gitu kan. Jadi partai ini kan sudah diputuskan tegak lurus gitu ya. Kalaupun ada kader yang jadi itu adalah petugas partai, lalu semuanya diserahkan ke Bu Mega. Nah, ketika kader sudah mengetahui seperti itu dan dia sudah siap menjadi kader PDIP, mestinya harus follow gitu. Nah, satu sisi yang lain gitu ya. PDIP sebagai partai modern lah ya, menurut saya sudah lama berdiri dan sebagainya, tentu menghargai hak otonom kader. Nah, ini bagaimana hak otonom kader diberikan supaya kompetisi kontestasi itu jalan. Pemilu ini kan kompetisi. Nah, sebelum kompetisi di luar gitu ya antar partai dan sebagainya, di internal partai itu juga. Nah, mulai diajarkan supaya ada kedewasaan di situ. Jadi kalau PDIP memang gudangnya kader, lah silakan ada konvensi. Sehingga siapapun yang muncul nanti tidak sampai kayak melesat seperti saat ini gitu loh ya. Kan saya selalu mengatakan bahwa yang punya otoritas untuk mengusung calon, mendukung calon itu bukan relawan atau bukan komunitas, tapi memang partai politik. Tapi melihat partainya lamban dan sebagainya, kayaknya tadi itu nggak sabar gitu ya. Nggak sabar gitu. Ini ada calon bagus, padahal juga banyak yang bagus, bukan hanya Ganjar kan gitu. Oke, baik. Saya pindah ke Mas Arsul dulu ya. Dari P3, ini kan baru aja mendeklarasikan koalisi Indonesia Bersatu ya. Tapi dalam acara pertemuan itu ada Bang Luhut dan ngundang Projo ya. Yang Projo yang pada waktu itu kemudian Presiden datang Projo dan mengendorse. Ini apa yang terjadi di KIB itu? Pertama, kalau Pak Luhut, saya kira Pak Luhut itu kan Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar. Ya wajar lah. Wajar datang ya. Nah, kalau Projo ya, ini saya kira kami bertiga, khususnya terutama Partai Golkar, begitu kan, ingin mulai dari sekarang itu membangun aliansi strategis dengan setiap elemen masyarakat termasuk manapun. Projo. Termasuk tentu Projo, sehingga ketika nanti sudah kami putuskan, saat ini kan jangankan memutuskan, membicarakan soal bakal calon presiden saja belum. Karena koalisi Indonesia Bersatu itu sekarang baru tahap kita membangun common platform. Karena ini kan ada 3 partai. Platform bersamanya kan harus terbangun dulu. Visi dan misinya juga harus terbangun dulu. Sehingga partai ini ketika mengusung ini tidak hanya sekedar jadi kendaraan atau tumpangan. Ya, tidak sekedar menjadi angkot. Ya. Penumpangnya siapa? Kenapa? Penumpangnya siapa? Loh, kalau yang mau numpang tentu banyak. Kalau 3 ini kan menjadikan kami ini seperti dengan PDI Perjuangan menjadi punya tiket. Dengan punya tiket. Nah, menjadi punya tiket, tetapi soal siapa yang mau jadi penumpang atau penganten di tempat kami, ya itu masih memerlukan proses ojo ke susu, Mas. Ojo ke susu. Jadi gini, pertanyaannya adalah siapa yang akan ditumpangi oleh angkotnya KIB, itu ojo ke susu, tapi analisanya setelah jeda berikut ini saja. Baik.